Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tigris Liong. Shalom, saya mau bertanya, mengapa Yunus tidak menghormati Allah dan berani marah kepada Allah dalam Yunus 4 ayat 4 dan 9? Mohon penjelasannya pendeta. Kita baca Yunus 4 ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Silakan pendeta. Tunggu sampai di dalam kitab Yunus. Baik pendeta. Yunus pasal yang keempat. Oke. Saya sudah dalam kitab Yunus. Ya, di ayat 4 memang langsung tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Lalu di ayat 9 juga. Kita baca dulu ayat 1. Baca dulu ayat 1. Oke, siap pendeta. Ayat 1 kita baca, tetapi hal itu dan ayat 2. 1 dan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Terima kasih. Kenapa dia marah? Ini yang Niniwe. Ayat 2. Iya. Tuhan tidak jadi. Makanya lalu saya tidak mau datang ke Niniwe ini. Saya tahu, walaupun saya akan khotbahkan 40 hari lagi, kota ini akan ditunggang balikan, nggak akan dihukum, karena Engkau adalah Allah yang pengasih, penyayang, Allah yang panjang sabar, ya, berlimpah kasih setia, dan menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Makanya saya tidak mau datang. Dia marah. Karena apa dia marah? Dia gusar dan tidak tahan melihat betapa dalam, lebar, luas, tingginya kasih karunia Allah itu. Yesus pernah menegur orang-orang yang hatinya tidak bisa menerima perbuatan kasih karunia Allah yang menerima orang berdosa. Bayangkan, Yesus makan dengan pemungut cukai. Urusannya orang Farisi marah-marah. Karena mereka tidak paham. Makanya Yesus pernah katakan dalam Matius pasal yang ke-20. Kita buka Matius pasal yang ke-20. Itu ada perumpamaan tentang yang bekerja dari jam 6 pagi, 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, sama yang masuk jam 5 dan kerja cuma 1 jam sampai jam 6 sore. Semua terima sama. 1 dinar. Lalu ada yang protes, ya. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-15, dan ini melambangkan kasihnya Tuhan. Apa yang Yesus katakan tentang majikan itu? Majikan itu berkata kepada hamba-hambanya. Yang ini melambangkan kasih Allah. Ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Pernahkah Stephen merasa jengkel setengah mati karena orang lain sangat baik kepada orang yang lain dan merasa kok nggak sama kita? Atau kebaikan itu dinyatakan di hadapan kita dan kita melihat seseorang menerima banyak sekali dari orang lain.
Ya, sampai dikatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Aku murah hati, engkau iri hati. Bukankah ini adalah milikku? Aku yang memberikan keselamatan. Dan inilah yang terjadi kepada Yunus. Ya, seperti dia tidak sanggup melihat kasih karunia Allah. Dia akan senang dan puas kalau orang ini itu dihukum semua. Dan ini juga yang terjadi pada anak sulung itu di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Waduh, dia tidak tahan melihat bapaknya buat pesta untuk adiknya yang sudah berfoya-foya, menghabiskan uang dengan berbagai macam cara yang jahat. Begitu pulang disambut dengan pesta, sapi yang sudah dipelihara dan dibuat gemuk selama ini, dia pikir untuk dia, ternyata itu dipotong untuk menyambut adiknya. Waduh, itu ceritanya dalam Lukas pasal yang ke-15. Sama dengan Yunus. Jadi ini bukanlah dia memarahi Allah seperti bagaimana, tetapi ada kegusaran. Dia marah melihat kenyataan bahwa mereka tidak dihukum. Dia datang berkhotbah dengan penuh semangat untuk melihat hukuman, bukan untuk melihat keselamatan. Seharusnya kalau dia datang berkhotbah dengan semangat, melihat keselamatan, bukan untuk melihat orang dihukum. Makanya dia gusar. Kurang lebih itu yang terjadi. Terima kasih, Saudara Tigris Leong.